Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Oke Mbak Cici, kita lanjutkan lagi obrolan kita. Tadi sudah disampaikan bahwasannya ternyata pemerintah setempat telah memiliki cara untuk mengatasi permasalahan yang terjadi antara satwa dan juga masyarakat yang menempati lingkungan tersebut begitu. Nah, apakah cara tersebut cukup efektif untuk dilakukan? Saya rasa itu efektif ya. Pertama, yang harus dilakukan pertama adalah pelarangan tadi, ikuti aturan bahwa kalau kawasan inti, kawasan taman nasional itu jangan dirambah. Ada kawasan-kawasan hutan yang lain yang bisa diberlakukan untuk seperti konservasi, diberlakukan untuk masyarakat bercocok tanam, tapi tidak bercocok tanaman pangan ya, tapi tanaman keras seperti buah-buahan. Itu bisa dilakukan oleh masyarakat lewat kemitraan namanya HKM, hutan kemasyarakatan. Jadi di sini mendorong masyarakat itu tidak hanya memanfaatkan hasil, tapi juga ikut menjaga. Kalau masyarakat sudah merasakan, oh iya dari hutan ini kami mendapatkan manfaat, kami mendapatkan hasil panen, pasti mereka akan menjaga. Setiap orang yang mau merambah, mereka akan menghalangi. Nah, begitu juga dengan satwa. Kalau satwanya tidak diganggu, mereka tidak akan mengganggu manusia juga. Satwa itu sudah ada tempatnya, kita tidak usah mengusik-ngusiknya. Karena mereka butuh hidup, kita juga butuh hidup. Inilah harmonisasi yang perlu dijaga, dan ini juga harus disepakati bersama oleh masyarakat. Jadi masyarakat tetap bisa untuk mensejahterakan mereka dengan memanfaatkan kawasan hutan, tapi tidak memiliki ya. Iya, betul. Hanya memanfaatkan saja. Iya. Dan satwa liar seperti gajah bisa hidup dengan tenang di ekosistemnya, di habitatnya. Oke, tapi sebenarnya apakah bisa untuk manusia dan juga satwa liar seperti gajah hidup berdampingan? Karena kalau kita tahu kan sebenarnya gajah juga memiliki pola hidupnya sendiri begitu Mbak Cici. Saya bisa ya, karena dari awal kita hidup berdampingan, ya kan? Manusia dan satwa liar hidup bersamaan. Kemudian manusia mengalami perkembangan, makin banyak populasinya sehingga membutuhkan banyak kebutuhan hidup. Akhirnya keterbatasan lahan ini membuat mereka melipir masuk hutan. Inilah yang harus diatur. Regulasinya sudah ada, tinggal pelaksanaannya. Kalaupun ada perambah ya, itu jangan diberi kesempatan atau dibiarkan. Ada satu kelompok masuk, dibiarin masih satu. Karena pembiaran ini akhirnya bertambah menjadi populasi seperti di Bumi Hantatai kemarin itu ada 83 ya. Kepala keluarga yang ada di sana. Ini kan jadi satu kampung. Padahal lokasi itu bukan lokasi pemukiman, tapi memang masuk dalam kawasan. Ini yang perlu kita sama-sama menyepakati dan memperhatikan ini. Oke, ternyata itu sudah menjadi sebuah garis bawah juga ya tentunya untuk kita lebih memperhatikan lagi, karena memang di Hantatai Lampung Barat sampai ada 83 warga yang menjadi korban untuk harta bendanya begitu ya Mbak Cici. Lantas seperti apa tindakan dari pemerintah atas kejadian tersebut? Pemerintah melakukan relokasi ke mereka ya. Mereka tidak boleh lagi hidup di kawasan itu, di daerah tersebut, tapi dipindahkan lokasinya ke daerah yang lebih aman. Lahan pertaniannya juga disediakan. Kalau untuk permukiman, mereka itu kan hanya berladang ya sepertinya, bukan memukim tetap di sana, tetapi hanya berladang di sana. Biasanya saat panen atau saat melakukan perawatan baru ada di sana. Jadi tidak setiap hari, mereka ada di beberapa kampung. Nah, ini yang juga menjadi catatan dari pemangku kebijakan, bahwa relokasi juga harus tepat, jangan sampai bersentuhan lagi dengan satwa liar, kemudian juga berkeadilan. Karena masyarakat juga ingin mereka tetap bisa
bercocok tanam, bisa meningkatkan perekonomiannya. Oke, tentunya ini juga menjadi salah satu solusi yang kita harapkan terjadi dengan benar begitu ya, apabila diterapkan juga dengan cara yang benar. Namun apakah masyarakat, khususnya bagi mereka yang bermukim di hutan kemasyarakatan tadi, sudah mendapatkan sosialisasi terhadap hal tadi? Sebetulnya sudah ya, karena hutan kemasyarakatan ini, kemitraan ini sudah ada dari tahun 2010 ya, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kemudian direvisi lagi pada tahun 2015. Itu ada yang terbaru. Jadi pemanfaatan hutan konservasi itu lebih lewat dengan zonasi. Zonasi mana saja yang bisa, kemudian apa saja yang diusahakan, itu lebih detail. Dan masyarakat yang ikut HKM ini juga terdaftar, jadi bukan liar ya. Kalau liar menjadi perambah nanti ya. Betul. Ini terdaftar, jadi dan diberikan sertifikat. Sertifikat ini bukan sertifikat kepemilikan, tapi pemanfaatan. Dia bisa diturunkan misalnya ke anaknya, tapi tidak boleh diperjualbelikan, karena itu adalah milik negara. Jadi hanya berhak untuk merambah, untuk memanfaatkan lahan tersebut tanpa adanya kegiatan merambah seperti itu ya Mbak Cici ya. Lantas untuk saat ini apakah sudah cukup benar apa yang diterapkan di Hantatai itu tadi? Kalau di Hantatai itu memang belum ya, karena mereka masih masuk ke lokasi yang bukan kawasan HKM, tapi memang untuk itu adalah lintasan dari gajah. Sebenarnya model ini sudah pernah ada di daerah Register 19 Gunung Betung. Nah, waktu itu banyak sekali perambah yang mengambil kayu, yang mengambil hasil hutannya dengan cara membabat di daerah Register 19. Kemudian terjadilah musibah, ya kan, ekosistem rusak. Kembali kemana? Ke manusianya lagi. Manusia permukiman yang ada di sana menjadi banjir, tanah longsor, bahkan tak cuma korban material ya, korban jiwa juga banyak. Kemudian dilakukanlah bagaimana sih supaya perambah ini mau sadar, akhirnya dibuat kemitraan HKM seperti itu. Warga boleh melakukan kegiatan, tapi tidak dengan bercocok tanam tanaman pangan, tapi tanaman hutan seperti pohon, buah-buahan, ya, durian, kemiri, dan pokoknya buah-buahnya bisa menghasilkan dan mesejahterakan dari masyarakat itu sendiri. Baik Mbak Cici, kira-kira apa nih solusinya ya agar manusia dan juga satwa liar seperti gajah tadi bisa hidup berdampingan dengan harmonis? Kita kembali bahwa makhluk hidup itu ingin hidup, butuh makan. Manusia juga seperti itu. Hewan, satwa liar juga seperti itu. Dan Allah, Tuhan itu sudah memberikan kita sumber daya yang sangat berlimpah. Ini yang harus bisa disinkronkan, harus bisa disepakati bersama. Kita hidup, manusia hidup berdampingan dengan satwa untuk kebaikan semuanya. Oke Mbak Cici, terima kasih atas penjelasannya tentang tajuk Lampung Pos kali ini. Baiklah pemirsa Metro TV Lampung, demikian bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Untuk Anda mengupdate informasi silakan untuk membaca surat kabar harian umum Lampung Pos. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini kita juga akan mengupdate berita trending topik apa saja yang ada di laman lampos.co, lampungpos.id dan juga di Sai Radio 100 FM. Tetaplah bersama kami.